Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah tanda dari saudara sedang mengikut Tuhan dalam hidup saudara? Saudara, bukankah mengikut Tuhan salah satu cirinya adalah saudara dan saya mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita? Itulah kita sedang mengikut Tuhan. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus, maka membaca firman Tuhan merupakan sebuah bagian dari kehidupan kita yang menyatakan iman kita bahwa kita sedang mengikut Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sekarang ini Tuhan berbicara kepada kita itu melalui Alkitab. Saudara, Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada hamba-hambanya untuk menuliskan firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka Tuhan sedang berbicara kepada kita. Saudara, berbeda dengan pada zaman dahulu, di mana para nabi mendengar langsung Allah berbicara dengan mereka, yaitu berupa audio, suara terdengar, atau melalui mimpi, atau melalui penglihatan. Saudara, apakah ada perbedaan antara Allah berfirman melalui kitab suci dengan Allah berfirman melalui media-media yang lain seperti pada zaman dahulu? Saudara, sebetulnya secara kualitas firman Tuhan tidak berbeda. Karena apa yang ditulis itu adalah inspirasi Roh Kudus. Namun saudara, sikap kita secara subjektif terhadap Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab bisa berbeda dibanding dengan orang pada zaman dahulu mendengar Tuhan berbicara langsung kepada dia, baik secara audio, penglihatan, atau yang lainnya. Saudara, bagi kita yang hari ini mendengar firman Tuhan melalui membaca Alkitab, kita dapat mempunyai persepsi Alkitab hanya sebuah buku, sama dengan buku lain. Dan isinya boleh katakan seperti buku-buku lain yang kita baca. Sehingga kita tidak merasa bahwa Alkitab adalah firman Allah yang sedang berbicara kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanapun persepsi kita kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, otoritas firman Tuhan, kuasa firman Tuhan, tidak tergantung dari persepsi kita. Karena apa yang Tuhan katakan, Dia akan laksanakan. Oleh karena itu saudara, marilah kita sebagai orang percaya mempunyai persepsi yang benar mengenai Alkitab. Ketika kita membaca dan kita tahu apa yang tertulis, itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga saudara, hidup kita boleh dipimpin oleh firman Tuhan, dipimpin oleh iman kita kepada Dia. Dan kita akan menyaksikan betapa Tuhan menggenapi firman-Nya. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Sakarya pasal 1 ayat 1-6. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakarya bin Berekia bin Ido, bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu, di mana mereka? Dan para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku, para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berjalan bersama kitab Sakarya.
Saudara, Sakaria adalah seorang nabi yang melayani semasa dengan Nabi Hagai dan Nabi Maliaki. Saudara, mereka ini melayani pasca pembuangan dari orang Israel dari tanah Babel. Saudara, Sakaria, dia kembali ke tanah perjanjian dari pembuangan di Babel bersama kakeknya yang bernama Ido. Saudara, Ido ini adalah seorang imam. Jadi Sakaria juga adalah seorang imam. Mereka kembali pada tahun 538 sebelum Masehi. Saudara, Sakaria ketika kembali ke tanah perjanjian, dia masih sangat muda sekali. Sehingga dia melayani Tuhan sebagai nabi pada usia yang sangat muda. Dan saudara, kemungkinan dia melayani sebagai nabi sampai kepada Raja Artasasta. Saudara, bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca adalah firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel, di mana bangsa Israel diingatkan agar mereka tidak bersikap seperti nenek moyang mereka yang mengabaikan firman Tuhan sampai mereka dibuang ke tanah Babel selama 70 tahun. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita melalui bagian ini? Yang pertama, sebagai orang percaya, kita perlu mendengarkan firman Tuhan di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, agar kita tidak menyimpang dari jalannya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, melalui Nabi Sakaria, maka Tuhan mengingatkan orang-orang Israel yang telah mengalami masa pembuangan selama 70 tahun, agar mereka tidak melakukan kesalahan seperti nenek moyang mereka, sehingga mereka dibuang ke tanah Babel. Saudara, kesalahan mereka adalah mereka itu orang-orang yang tegar tengkuk. Mereka mengabaikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan sambil lalu. Mereka mendengar firman Tuhan dan tidak meyakini apa yang firman Tuhan katakan, dan merasa bahwa apa yang Tuhan katakan tidak mungkin terjadi. Dan mereka hidup semau mereka sendiri. Saudara, di dalam kehidupan sebagai umat Tuhan, kita bisa memiliki sikap seperti mereka. Sikap yang pertama, kita tidak pernah mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam arti, kita tidak pernah mau merenungkan firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Kita hidup sebagaimana menurut pandangan kita baik. Saudara, bukankah hidup yang seperti itu adalah hidup yang terjadi pada zaman hakim-hakim? Setiap orang berlaku sesuai dengan menurut pandangannya baik. Saudara, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup tidak lagi merenungkan firman Tuhan, maka kita melakukan segala sesuatu menurut penilaian kita. Atau dengan bahasa lain, semaunya kita. Saudara, itulah kita tidak menghargai firman Tuhan. Tapi yang kedua, bisa juga kita sebagai orang percaya, kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan peringatan, firman Tuhan memberikan perintah, firman Tuhan memberikan teguran. Namun saudara, kita tidak percaya. Kita menganggap itu sebuah tulisan, hanya sebuah buku. Sama seperti buku lain yang tidak punya otoritas untuk menggenapi apa yang ditulisnya. Hanya sebuah nasihat yang tidak punya otoritas atas hidup kita. Apa yang kita perbuat kepada firman Tuhan? Saudara, kita tidak menghiraukannya. Kita tetap hidup di jalan kita sendiri.
Kita bagaikan domba yang berjalan menurut jalan kita sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan, saudara dan saya, jangan berbuat seperti nenek moyang orang Israel. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Saudara, itulah indikasi domba-domba dari Tuhan Yesus. Indikasinya adalah domba-dombaku mendengarkan suaraku. Tuhan Yesus pernah berkata, mengapa engkau tidak mendengarkan aku? Karena bapakmu adalah si pendusta itu, yaitu sang iblis itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan engkau? Apakah engkau adalah seorang yang memang mendengarkan firman Allah? Engkau adalah domba-domba Kristus, mengikut Dia, mencintai Dia, dan menyenangkan hati Dia. Yang kedua, saudara, firman Tuhan itu tetap berlaku dalam setiap masa, bahkan kekal adanya. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran Allah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, nenek moyangmu, di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Saudara, Nabi Zakaria memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa firman Allah yang Allah sampaikan itu berlaku selama-lamanya. Bahkan para nabi yang telah menyampaikan firman itu telah mati, tetapi firman itu tetap adanya. Nenek moyang mereka telah mati, tapi firman Tuhan itu sampai kepada mereka. Di situlah saudara-saudara mereka mengatakan apa? Apa yang Tuhan telah perintahkan, yang Tuhan tetapkan dalam firman-Nya oleh para nabi, itu telah terjadi, telah tergenapi. Saudara, para nabi berbicara di masa lalu. Firman Allah dan para nabi sudah mati. Tetapi saudara, firman Allah berlaku. Dan Allah yang hidup, Dialah yang menggenapi seluruh apa yang Dia firmankan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita punya Alkitab. Saudara, di manakah para penulis Alkitab hari ini? Di manakah para rasul hari ini? Di manakah para nabi hari ini? Saudara, mereka semua telah meninggal. Mereka semua tidak menyaksikan hidup kita. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah itu tetap adanya. Dan firman Allah yang diinspirasikan Roh Kudus kepada para rasul dan para nabinya berlaku sampai hari ini. Saudara, firman Allah yang sifatnya peringatan akan penghakiman Allah, akan kebinasaan yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak mau percaya. Termasuk firman Allah yang membicarakan, yang menyampaikan berita kabar selamat. Yaitu barang siapa menerima Yesus Kristus, menerima kasih karunia Tuhan, dan menerima hidup yang kekal. Saudara, berita itu berlaku sampai hari ini dan bersifat kekal. Dan saudara, bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghakimi seturut dengan firman-Nya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita ingin andalkan dalam hidup kita. Yang kita pikir dapat melindungi kita, yang kita pikir dapat memelihara hidup kita. Tetapi kenyataannya saudara, tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini yang bersifat kekal. Semua berlalu dengan waktu, dan tidak ada satupun yang sanggup membela kita, termasuk manusia. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, firman Allah itu saudara, bersifat kekal. Saudara, firman Allah itu berlaku sampai kepada kekekalan. Bahkan Allah menilai kehidupan kita menurut firman-Nya. Firman-Nya menjadi batu sipat yang mengukur
bagaimana hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita menghargai firman Tuhan? Bagaimana kita menyikapi firman Tuhan? Saudara, jika firman Tuhan berlaku sampai kita meninggalkan dunia ini, ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, bagaimana engkau dan saya bersikap kepada firman Allah dalam hidupmu? Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, tentu kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Saudara dan saya tidak maksud penghakiman dalam arti engkau akan binasa. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ingatlah satu hal. Ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan, saudara, apakah engkau dan saya kedapatan sebagai hamba yang baik dan setia? Saudara, siapakah hamba yang baik dan setia? Yaitu mereka yang memegang firman Allah sampai kepada kesudahannya. Oleh karena itu, saudara, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darah yang mahal, saudara, mari, hanya satu saja yang dapat menyenangkan Tuhan. Ketika engkau hidup di dalam firman-Nya, disitulah engkau didapati sebagai anak-anak Tuhan yang menurut kepada Tuhan yang mengasihi engkau. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa kami, dan sekali lagi kami merespons dengan respons yang seharusnya memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk peringatan, untuk ingatan kasih Tuhan kepada kami, untuk janji yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.